Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Nah, oke, ini adalah video lanjutan dari part pertama barisan dan deret aritmatika ya. Jadi ini itu adalah bagian kedua atau part keduanya ya. Oke, kita langsung aja di sini. Sebelum kita masuk ya, kita masuk ke part keduanya. Yang akan kita bahas adalah unsur-unsur yang ada dalam barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya, apa kalian masih ingat apa aja yang telah kita pelajari di video barisan dan deret aritmatika part pertama? Apa aja? Ada yang pertama itu apa? A. Oke. A itu apa? Suku pertama atau U1 ya. Oke, kalau misal di soal ada suku pertama, itu berarti A-nya ya. Selanjutnya ada apa? B. Oke ya. B itu apa? B. Beda ya. Beda itu adalah selisih ya, angka antara suku sebelumnya dan suku setelahnya gitu ya. Nah, oke. Ini adalah inti dari video pembahasan dari part pertama. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan part keduanya ya. Oke. Part kedua kita akan membahas tentang UN ya. UN. Apa sih UN itu? Ayo, pasti kalian bingung kan? UN itu apa sih? Nah, UN itu kalau dibaca itu adalah suku ke N. Ya. Suku ke N. Maksudnya N ini apa sih, Kak? Nah, N ini itu adalah suku yang ditanyakan. Misal, ketika ditanyakannya suku ke-20, maka N-nya pun itu akan berubah menjadi 20. Oke, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke contoh soalnya, teman-teman. Misal di sini kakak punya barisan ada 2, kemudian 4, kemudian 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalian kan tahu 2 ini karena dia menempati posisi pertama, maka dia disebut dengan suku pertama. Oke. 4 adalah suku ke-2. Begitupun setelahnya gitu ya, yang dipisahkan oleh koma setiap sukunya ini. Nah, setelah itu, kalau misalkan di sini ada titik-titik, artinya kesananya berlanjut kan? Nah, kalau misalkan di soal ya biasanya seperti ini. Di dalam soal barisan dan deret aritmatika itu, misal ditanyakan berapakah nilai suku ke berapa ya? Misal suku ke 35. Ayo, mau gimana? Bingung nggak? Nah, gitu kan. Kalau misal kalian masih menentukan suku keempat, mungkin itu masih mudah ya. Karena kan untuk menentukan suku keempat, maka kita yang pertama harus tahu bedanya ya. Beda di sini kan itu adalah 2 ya. Kalau misal kalian belum mengerti tentang beda, maka lihat aja di video pembahasan part pertama aja ya. Nah, karena di sini 6, maka suku keempatnya itu ketika ditambah 2 maka hasilnya adalah 8. Gitu kan? Nah, di sini masalahnya gimana kalau misal di soal itu ditanyakannya suku ke 35? Ayo, mau gimana? Apakah kalian akan terus menambahkan 2, kemudian 2 sampai kalian tahu suku ke 35 atau kayak gimana? Nah, untuk lebih memudahkannya, maka kalian coba untuk menggunakan rumus UN ya. Nah, atau ini adalah suku ke N ya. Rumusnya itu adalah UN sama dengan A. Masih ingat A itu apa? Suku pertama, oke ya. Ditambah N min 1. Nah, N di sini ingat teman-teman ya. N di sini itu adalah suku yang ditanyakan. Kalau misalnya ditanyakannya suku ke 10, maka N di sini ya dan yang di sini itu akan dirubah menjadi angka 10 gitu ya. Yang terakhir dikali dengan B atau
beda gitu ya. Oke, kita kurungin dulu di sini biar lebih jelas tentang pembahasan kita di sini ya, atau unsur-unsur yang terdapat dalam barisan dan deret aritmatika. Oke, nah kita akan coba ya teman-teman. Misalkan dari barisan dan deret ini ya, barisan dan deret ini nih, yang 2, 4, 6, 8 ya, dan seterusnya. Ini kan U keempat ya. Nah ini U4. Misalkan kakak akan coba ditanyakan U ke berapa ya? U ke 6 deh, biar lebih mudah ya. Lebih mudah dulu dong. Oke, U ke 6 nya berapa? Oke, kita akan coba cari bukti apakah rumus ini benar ataukah salah gitu ya. Ya pasti benar. Oke, kita lihat dulu pembuktiannya ya. Di sini ditanyakan U6. U6-nya gimana? Oke, kita coba pakai rumus UN ya, sama dengan A ditambah N-1. Lupa nggak pakai buka kurung. Oke, N-1 dikali dengan B. Oke, di sini UN, ingat N-nya itu diganti dengan suku yang ditanyakan. Suku berapa yang ditanyakan? Suku ke 6. Maka di sini pun diganti dengan 6 gitu ya. Sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 2 ya. Maka di sini nilai A adalah 2 ditambah N. N itu kan suku yang ditanyakan ya. Masih sama di sini. Kalau misalnya di sini 6, di sini pun adalah 6 gitu ya. Dikurangi 1 dikali dengan B. B-nya berapa? Masih ingat tadi berapa? B-nya itu dari barisan ini adalah 2 ya. Kalau misalnya kalian belum mengerti, silahkan ulangi lagi video part pertama gitu ya. 2. Oke. Maka suku ke-6 atau U6 sama dengan 2. Ingat, kalau misal ada yang di dalam kurung, maka kita dahulukan dulu yang di dalam kurung. 6 kurangi 1 berapa? 5 ya. Kemudian di sini 5 itu dikali dengan 2. Ingat lagi susunannya, kabata ku kali bagi tambah dan kurang. Maka di sini kita akan mengalihkan dulu 5 dikali 2. 2 ditambah 5 kali 2 berapa yuk? 2 20. Bukan, 5 kali 2 adalah 10 ya. Oke, 2 ditambah 10 jadi berapa? 12. Pinter banget. Oke, 12. Maka suku ke-6 atau 6 itu sama dengan 12 gitu ya. Oke, kita akan coba cara manual ya teman-teman. Tadi kan kita sudah mencoba nih dari U3 ini ya. Dari U3 ini. Oke, kita coba ganti warna dulu deh. Nah, dari U3 ini ke U4 itu kan 6 ditambah dengan bedanya ya. Bedanya itu adalah 2, maka ditambah 2. 6 ditambah 2 8. Oke. Kalau misalkan di sini kita ingin mengetahui U5, maka U4 yang ditambahkan dengan bedanya. Jadi suku yang sebelumnya gitu ya. 8 tambah 2 berapa? 10. Oke. Di sini terus kalau misalnya kita anak ingin mengetahui suku ke-6 atau U6, maka itu adalah U5 ya, atau 10 di sini ditambah dengan 2 ya, ditambah 2 atau ditambah dengan bedanya. Berapa 10 ditambah 2? 12. Oke, sama enggak hasilnya? Sama. Di sini 12, di sini pun juga 12. Maka kalian udah tahu kan, kalau misalkan di sini di soal ditanyakan U35, daripada kalian menghitung dengan cara manual seperti ini ya, terus kalian menghitung ditambah dengan bedanya, ditambah dengan bedanya sampai kalian menemukan suku yang ditanyakan, maka itu akan menggunakan waktu yang lama ya. Maka untuk simpelnya silakan kalian menggunakan rumus yang ini biar lebih mudah.
Paham ya teman-teman ya untuk suku ke hand. Oke, pembahasan kali ini sampai di sini. Bagi kalian yang udah mengerti, nanti silahkan lanjut ke part ketiganya ya. Untuk itu adalah pembahasan yang terakhir. Nanti setelah itu mungkin ada latihan soal. Kalau misalkan ada kritik, saran atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya dengan bahasa yang sopan dan sifatnya membangun channel ini. Juga mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk tekan tombol subscribe di bawah, kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel Kak Fathan ini ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga yang telah dibahas ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Dan terima kasih. Dadah.